Record. Udah tuh si Nagita udah nge-record. Oh ya. 1. Si Unu. Aduh, Unu. 1, 2, 3. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkuliah secara virtual pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 mata kuliah tematik 2 akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Nagita Putri, yang kedua ada Wisnu Aji Prasetyo, yang ketiga Anissa Puspitasari, dan yang keempat Tiara Reza. Dan saya di sini sebagai moderator yang bernama Rahmayanti. Baik, langsung saja materi yang pertama akan langsung saya jelas. Materi yang pertama akan saya yang menjelaskan. Dalam tematik 2 pada pertemuan kali ini mengenai yang pertama tentang buku siswa pembelajaran tematik terpadu kelas 2, yang kedua peran dan fungsi buku siswa, yang ketiga struktur buku siswa, dan yang keempat hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Dalam peran dan fungsi buku siswa mempunyai beberapa poin. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, penilaian dan portofolio. Yang kelima, media komunikasi antar guru dan siswa. Yang keenam, Yang keenam sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa, dan yang terakhir sebagai alat atau instrumen pembantu bagi siswa dalam melakukan kegiatan refleksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan Saudara Wisnu Aji Prasetyo. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang dijelaskan oleh saya, yaitu hasil analisis buku siswa kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pada isi buku tersebut, di dalamnya itu ada judul Ayo Mengamati. Ikon Ayo Mengamati adalah ajakan kepada siswa untuk menggunakan panca inderanya dalam menyerap informasi yang berkaitan dengan tema yang dipelajarinya. Di dalam buku subtema tersebut ada beberapa aspek dalamnya yang harus dianalisis. Ada beberapa poin, yaitu 10 poin. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari poin A, cakupan konsep materi esensial. Poin B, alokasi waktu. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari poin A, pola pikir keilmuan. Dan poin B, karakteristik siswa. Yang ketujuh,
keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Materi selanjutnya yaitu ketersediaan soal dan latihan. Di dalam materi ketersediaan soal dan latihan ini ada 11 poin. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Yang keenam, tahap pembelajaran. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk. Yang ke-9, penggunaan bahasa Indonesia dengan benar. Yang ke-10, relevansi materi dengan pembelajaran. 11, kegiatan siswa bersama guru. Terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Wisnu Aji yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nagita Putri. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 yang berjudul bermain di rumah sendiri, tema 2 yang berjudul bermain di rumah teman. Pada hasil analisis terdapat ada 10 aspek, yaitu 1 kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan, 2 kesesuaian dan kompetensi inti, 3 kesesuaian dan kompetensi dasar, 4 kesesuaian materi dengan tema, yang kelima kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial dan alokasi waktu, yang keenam kedalaman materi penggalian ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Yang ketujuh keterpaduan berbagai kompetensi aspek. Yang ke-8, penerapan pendekatan, pendekatan saintifik. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Itu sudah sesuai. Di sini, di dalam hasil analisis, terdapat kesesuaian materi dengan kurikulum. Dalam buku siswa tema 2, subtema 2 sudah disusun dengan aturan standar kompetensi lulusan atau SKL, terlihat dari buku siswa di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai gambar yang menunjukkan anak-anak sedang memetik buah jambu di rumah Udin. Dan setelah memetik, mereka mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik, dan setelah itu mereka membersihkan halaman yang dekat pohon tersebut untuk menjaga kebersihan di rumah Udin. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Pada materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2 pembelajaran 1, siswa dapat menirukan gerakan bermain yang bisa dilakukan individu atau bersama. Di sini menunjukkan bahwa materi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran untuk siswa tetap kompak dengan teman bermain melalui pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Pada usia kelas 2, siswa masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa yang kelihatan nyata atau konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret belum bersifat abstrak. Yang keempat, kesesuaian ini salah nomor.
Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data, atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks lingkungan di mana sekolah berada. Pada kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa itu seperti ayo mengamati, ayo renungkan, ayo bermain peran, ayo membaca, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema subtema 2, terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam kegiatan pembelajaran 3, terdapat nilai sosial, yaitu adanya interaksi satu sama lain. Udin mengajak teman-temannya untuk bermain di rumahnya dan membuat jus jambu. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran, terdapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi yang menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya. Yang kedua, kegiatan inti sebagai isi kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kondisi inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa jika pembelajaran kontekstual. Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kesimpulan. Pada buku siswa tema 2, subtema 2 dengan pembelajaran 4, yaitu siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan menarik dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan, namun di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia SD kelas 2. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang kedelapan, ketersediaan soal dan latihan. Setiap latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Yang kesembilan, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan materi pada buku siswa tema 2, telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10, relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Misalnya di dalam buku siswa terdapat materi mengenai pembelajaran olahraga. Yang ke-11, kegiatan siswa bersama orang tua. Kelas 2, tema 2, subtema 2, di setiap akhir pembelajaran, kegiatan siswa bersama orang tua, contohnya di dalam buku siswa tema 2, buku siswa kelas 2, tema 2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nagita Putri.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Puspitasari. Saya persilahkan. Untuk hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 seharusnya dijelaskan oleh Tiara Roza, tetapi sinyal tidak mendukung dan tidak bisa masuk. Jadi digantikan oleh saya. Untuk hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2, subtema 3, yang bermain di lingkungan sekolah. Pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku siswa tema 2 subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar SKL. Terlihat dari buku siswa di tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan. Di gambar telah menunjukkan siswa sedang bermain di halaman sekolah pada waktu istirahat tiba. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam subtema 3 pembelajaran 2, siswa dapat mengidentifikasi gerak-bergerak bersama teman seperti bermain estafet bola. Di sini juga menunjukkan bahwa materi sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk siswa melakukan permainan dengan tertib di sekolah melalui pembelajaran olahraga dengan materi tersebut. Yang ketiga, yaitu kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang kelihatannya konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Dilihat dari buku siswa tema 2 subtema 3, pada pelajaran 3 terdapat materi yang kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif pada siswa. Di materi tersebut dijabarkan soal dan gambarnya. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Untuk langkah-langkah pendekatan ilmiah saintifik dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi atau situasi tertentu sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks lingkungan di mana sekolah berada. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2 subtema 3, terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam kegiatan pembelajaran 4, terdapat nilai sosial yaitu siswa melakukan musyawarah di kelas untuk menentukan petugas upacara. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di tahap pembelajaran dalam buku siswa dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Jadi di dalam buku siswa pada tema 2, subtema 3 pembelajaran 2, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Contohnya, yaitu pengenalan materi. Di gambar tersebut menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya. Untuk kegiatan inti,
Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Kesimpulannya yaitu materi dalam buku siswa tema 2 subtema 3 dengan pembelajaran 2 yaitu siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Bagi anak usia SD tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 2 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 3, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang kedelapan, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa setiap pembelajaran subtema 3. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial misalnya saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati dan sebagainya. Yang kesembilan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 3 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10, relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara konstekstual. Misalnya, di dalam buku siswa terdapat materi mengenai pembelajaran olahraga. Untuk yang ke-11, kegiatan siswa bersama orang tua. Di dalam buku siswa kelas 2 subtema 1 subtema 3, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Misalnya orang tua membimbing siswa untuk menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Untuk kalian yang ingin melihat gambar analisis, bisa dicek di makalah tematik 2 kelompok kita. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Puspitasari. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk 1 orang pertanyaan.
Cek atuh Raya. Mohon maaf, hasil analisis buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 4 belum dijelaskan dan subtema 4 dijelaskan oleh Anissa. Oke, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2. Bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata. Untuk format analisis bisa dilihat di makalah. Hasil analisisnya yaitu 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku siswa tema 1, subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Terlihat dari buku siswa di tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai gambar yang beberapa anak sedang bermain layang-layang di lapangan. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Dalam subtema 4, pembelajaran 2, siswa dapat mengidentifikasikan bergerak bersama teman kelasnya dan dibimbing oleh guru seperti melakukan gerakan melompat dan permainan tapak gunung. Di sini menunjukkan bahwa materi sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk siswa bisa kompak dalam bermain di lingkungan wisata melalui pembelajaran olahraga dengan materi tersebut. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan pembelajaran kognitif siswa. Pada usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang kelihatannya konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Buku siswa tema 2, subtema 4, pada pembelajaran 3 terdapat materi yang sesuai materi dengan perkembangan kognitif pada siswa. Di materi tersebut dijabarkan soal dan penjelasannya secara menghitung. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks lingkungan di mana sekolah berada. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2, subtema 4, terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam kegiatan pembelajaran 5, terdapat nilai sosial yaitu gotong royong dalam mengambil bola. Untuk yang keenam, tahap pembelajaran akan dijelaskan oleh Nagita. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tahap pembelajaran. Pada tahap pembelajaran terdapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi, menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya.
Yang kedua, kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa, kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ini, pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Yang ketiga, kesimpulan. Pada buku siswa tema 2 subtema 4 dengan pembelajaran 4, yaitu siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Yang ketujuh, kemenarikan materi. Untuk peserta didik, bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Yang kedelapan, ketersediaan soal dan latihan. Setiap pembelajaran subtema 4 terdapat latihan-latihan soal yang sudah diberikan kepada siswa. Latihan tersebut untuk mengukur kemampuan siswa sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Yang kesembilan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 4 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10, relevansi materi dan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Yang ke-11, kegiatan siswa bersama orang tua. Pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 4, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nagita yang telah memaparkan materi terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaan. Untuk satu orang penanya, dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai moderator ingin kan karena tidak ada yang menanyakan, saya ingin mengganti sesi pertanyaan menjadi sesi absen.
Yang saya sebut namanya tolong jawab dengan hadir ya. Random. Sekarang tanggal 17. Urutan ke-17 di sini 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17. Indria Rahayu. Hadir. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah habis. Dan setelah ini ada kelompok kedua, langsung saja kami tutup presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila kami banyak kesalahan karena kami masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi pelajaran yang mudah diserap oleh kita semua. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.